Saya tadi sebelum ke sini saya kan isi ibu-ibu, saya tanya ke ibu-ibu, kenapa kalau janda-janda jadi suka lebih genit, lebih cantik? Mereka menjawab, iya, satu untuk mau puas mantan suaminya. Lihat nih gue lebih cantik daripada ketika Glow lu up yang ngurus gitu. itu kan. Iya. Seperti itu. Ada lagi ibu-ibu yang bilang wajar saja lah ya Bu An, katanya itu dalam rangka ekspresi diri. Mungkin ketika ia masih menikah dengan pernikahannya yang menakutkan itu ia tidak punya kesempatan untuk mengekspresikan dirinya sendiri, untuk merawat diri, menghiasi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada alasan lagi, ya biar mudah dapat jodoh lagi atau Bu An. Oke, itu alasan yang wajar. Hanya kembali lagi ke tadi, idealnya ketika kita, apalagi kita muslimah, kita beriman, kalaupun terjadi proses perceraian tadi, ya kita seharusnya menjadikan itu momen untuk memperbaiki seluruh performa diri kita ya. Bukan cuma fisiknya, tetapi juga performa intelektualitasnya, emosionalitasnya, ruhaninya, hubungan sosialnya terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Nabila di Bincang Isu. Kali ini aku kehadiran salah satu tamu yang udah pernah datang ke Temani, tapi ngisi kelas Temani ya Mia. Berapa kali ngisi kelas Temani, kalau di podcastnya baru kali ini. Selamat datang Umi Aan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat ya Mi. Makasih banget udah datang. Makasih banget udah hadir di sini. Aku senang sekali. Terima kasih juga sudah diundang. Saya juga senang ketika diajak ke bincang-bincang seperti ini. Jadi mengenal lagi dunia anak muda, insyaallah. Meskipun perbincangan hari ini bukan sesuatu yang akan aku senangi. Apa-apa, kadang ilmu itu tidak mesti seluruhnya kita amalkan, tapi untuk menyelesaikan masalah orang. Oh gitu. Jadi kalau kita bahas kita judulnya mungkin nanti bahas rewet-rewet perceraian itu ya. Itu ada ilmunya, tapi bukan untuk kita niatkan ya. Jangan diniatkan artinya. Tapi kalau jadi takdir kita, ya kita sudah tahu ilmunya. Nah, atau kalau banyak orang yang curhat kepada kita, ya kita bisa memberi jalan keluar lah ya, seperti itu dengan ilmunya. Oke. Ya seperti teman-teman yang udah melihat judulnya. Masya Allah sekali ya Umi ya. Judulnya luar biasa. Ketika aku akan menyerahkan judul ini kepada Umi juga mungkin gimana perasaannya Umi? Itu istilah pertama yang saya baca di subuh itu. Hingga saya spontan bertanya ke suami saya, apaan ini istilah janda pirang? Tahu, Google aja sendiri. Akhirnya saya Google tuh istilah itu. Oh, akhirnya tahu dari mana awal mulanya istilah itu ya. Dari pantun katanya. Pantun. Itu yang Umi temukan di Google ya? Saya temukan di Google. Tapi sebelum kita ke situ Mi, aku pengen mundur sedikit ke timeline sebelum akhirnya seorang perempuan memiliki status itu, bukan status yang ada di judul, status janda gitu. Sebelum akhirnya terjadi perceraian. Aku mau nanya, sebenarnya dalam Islam sendiri, bagaimana Islam memandang perceraian sih Mi? Oke. Dalam Islam itu seluruh sesuatu itu kita kembaliin dulu ke hukum asal. Hukum asal nikah apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mubah. Hukum asalnya nikah itu mubah. Itu yang bener gue belum nikah. Tapi nanti hukum asal itu akan bergeser tergantung sikon. Hukum asalnya mubah. Tapi akan bergeser. Si hukum asal mubah, bab nikah dulu ya. Hukum asal nikah yang mubah ini akan bergeser menjadi bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bahkan bisa haram, tergantung sikon. Kita nggak bahas bab nikah sekarang, kita bahas bab cerai. Apa hukum asal cerai? Hukum asal cerai itu adalah apa kira-kira tuh Bang? Makruh. Hukum asalnya perceraian itu adalah makruh. Ya, ini seperti di hadis Abu Daud ya. Ada perkara halal kata Rasulullah, namun dibenci Allah. Ya, dibenci Allah berarti makruh. Dan cerai itu perkara halal, namun dibenci Allah. Nah, berarti hukum asal perceraian itu adalah makruh. Namun makruh ini bisa bergeser menjadi wajib. Kapan seseorang justru wajib cerai? Kapan? Ketika terjadi kezoliman yang berketerusan, yang tidak bisa dihentikan dengan nasihat, tidak bisa dihentikan dengan mediasi, cekcok terus, bahkan
salah satu pihak terzalimi. Jangan selalu mengira yang terzalimi itu perempuan. Kadang bisa jadi ada pihak laki-laki juga yang terzalimi gitu kan, seperti itu. Nah, maka dalam kondisi kezaliman yang tidak bisa dihentikan, jalan keluarnya adalah cerai. Maslahat. Karena untuk mengeluarkan seseorang dari kezaliman yang tak berketerusan, yang tak berkesudahan gitu. Lalu hukum asal makruh itu juga bisa bergeser menjadi sunnah. Kapan seseorang statusnya sunnah bercerai? Ketika si pasangannya itu melakukan dosa besar atau maksiat atau menolak melakukan kewajiban. Berketerusan, yang kebal nasihat juga. Tidak mau dinasihati, misal suaminya pecandu misal gitu ya. Oh my god. Misal ini atau misal pezina dan lain-lain pelanggaran-pelanggaran lain, disuruh sholat tidak mau mengerjakan sholat dan seterusnya. Nasihat sudah kebal, maka sunnah sifatnya kondisi bercerai di situ. Kapan cerai bisa menjadi makruh? Hukum asalnya makruh, tapi cerai pun bisa tetap menjadi makruh kapan? Ketika salah satu pasangan itu jelek akhlaknya. Kalau orang sudah bilang goreng adat, akhlaknya jelek. Yang juga sama, mungkin dia sama kebal nasihat itu. Mungkin dia masih sholat, mungkin dia tidak mengerjakan perkara haram, tidak mengerjakan perkara pelanggaran maksiat, tapi akhlaknya jelek. Nah, maka ini bisa dan suami atau salah satu pihak, istri misal, ia tidak bisa lagi mentoleransi dirinya dengan buruk akhlak ini, maka menjadi makruh bagi dia untuk bukan makruh, mubah, salah tadi mubah. Sorry, belum ke makruh, mubah bagi seseorang untuk bercerai ketika akhlak salah satu pasangan buruk. Misal nggak mau sholat gitu ya? Bukan, kalau nggak mau sholat itu udah tadi sunnah. Ya, sunnah untuk bercerai. Ini kalau akhlak buruk itu seperti judes, nggak menampakkan terima kasih, kemudian disuruh misal, mah tolong atuh bikinkan kopi, misal bikin aja sendiri atuh misal gitu ya. Jadi akhlaknya buruk lah ya. Akhlak buruk yang dalam pergaulan sehari-hari, baik terkait ucapan, perangai, mimik muka, sikap dan seterusnya. Itu mubah itu ya, mubah statusnya. Artinya sebenarnya menghadapi perilaku pasangan yang seperti ini sebenarnya lebih tepat bertahan. Menghadapi pasangan yang goreng adat ini gitu, yang lebih tepatnya adalah kita bersabar. Sambil pelan-pelan perbaiki. Ya, pelan-pelan turut serta didik kalaulah istri gitu ya. Tugas suami memang untuk ngedidik istri gitu. Kalau misal bertemu istri yang goreng adat seperti tadi. Maka kalaupun dia tidak sanggup lagi mentolerir jelek akhlaknya itu, maka menjadi mubah. Mubah kan boleh artinya boleh ya bercerai. Yang keempat bisa bergeser jadi makruh ya. Tadi makruh, yakni kalau ia tidak punya alasan apapun sebenarnya untuk bercerai, nggak ada alasan syar'i untuk bercerai. Istrinya sebenarnya misal baik, dia melakukan kewajiban, diperintah taat, tidak maksiat, tapi ia tetap memilih bercerai karena apa? Bosen. Kan ada kan orang banyak loh kisah orang-orang yang kenapa cerai, udah nggak cinta. Banyak loh yang kayak gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap orang-orang yang mengambil pilihan bercerai dengan alasan karena nggak cinta. Saya menghormati itu, silakan pilihan mereka, tapi sebenarnya kalau dalam tinjauan syariat itu menjadi sesuatu yang sifatnya makruh. Ya, tanpa alasan seseorang bercerai semata karena alasan bosan, semata karena alasan nggak lagi cinta. Itu sifatnya makruh. Dulu Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, pernah menceraikan istrinya. Istrinya bertanya, atas dasar apa engkau menceraikanku? Aku seorang mukminah. Aku juga berusaha menunaikan seluruh hak dan kewajibanku kepadamu gitu. Apa kekuranganku? Biar ku perbaiki kalau memang ada. Ibnu Umar tidak menyampaikan alasan apapun. Maka istrinya menolak dicerai karena memang tidak ada alasan syar'inya gitu. Makruh ya. Dan cerai itu bisa haram ketika apa? Ketika prosedurnya menyalahi prosedur sunnah. Jadi talak itu ada yang sifatnya talak sunnah, ada yang talak bid'ah. Ya, seperti apa yang talak bid'ah, talak yang tidak sesuai prosedur sunnah. Contohnya adalah orang yang mentalak, ini yang biasanya kadang lupa di para laki-laki memahami. Talak yang dilakukan saat istrinya masih haid, nggak boleh loh mentalak istri saat istri haid. Ya,
atau talak yang apa namanya di masa si istri itu suci, si suami itu masih menggauli istrinya. Itu talak bid'ah itu. Gimana Mi? Gini, misal seseorang haidnya bulan Desember pekan pertama misalnya, berarti kan sebelum Desember bulan pertama ia lagi suci kan, tidak haid kan? Di masa suci punten, istri boleh digauli kan? Iya. Ya boleh digauli. Si suami yang masih menggauli istrinya di masa sebelum pekan pertama Desember ini, di masa suci, ia masih menggauli istrinya, tapi kemudian di pekan di masa berikutnya ia apa namanya mentalak istrinya, nggak boleh itu. Karena secara logika kalau ia masih menggauli istrinya di masa ia suci, ngapain cerai coba? Itu kan kalau secara logika itu. Nah, itu contoh talak bid'ah. Mentalak istri saat haid, mentalak istri saat padahal ketika ia masih di masa suci masih digauli, itu haram. Itu bid'ah, talak haram, ya, talak haram. Kemudian contoh lain, orang yang mentalak 3 langsung, saking marahnya tuh. Nah, saya talak 3 kamu tuh. Nah, itu talak bid'ah. Itu langsung ke cancel gitu ya, Mi? Sebenarnya talaknya jatuh. Talaknya tetap jatuh. Tapi Rasul, misal untuk kasus yang mentalak saat haid ya. Dulu Ibnu Umar juga sama. Ibnu Umar pernah mentalak istrinya saat haid, lalu diadukan oleh ayahnya Umar bin Khattab pada Rasulullah SAW. Lalu Rasul menyuruhnya rujuk lagi. Rujuk lagi, dan namun status talak satunya tetap jatuh. Ya, tapi ia diperintahkan oleh Rasul untuk rujuk lagi sampai kan lagi haid tuh istrinya, sampai istrimu suci. Lalu lihat apakah di masa suci itu terjadi hubungan suami istri atau tidak. Misal kalau terjadi hubungan suami istri kan berarti nggak ada lagi alasan untuk talak. Misal tidak digauli tuh di masa suci itu, sampai ia haid lagi, sampai ia suci lagi. Ya, jadi intinya sebenarnya Islam itu menyusahkan untuk talak, saudara. Iya ya, Mi ya. Iyalah, dihalangi orang itu untuk tidak gampang cerai. Dihalangi karena apa? Karena sebenarnya cerai itu, talak itu bagian dari proyek unggulannya iblis. Begitu dari Muslim, ya. Sesungguhnya iblis memasang singgasananya di atas air, lalu dari sana ia menyebarkan bala tentaranya ke seantero dunia untuk berbuat kerusakan. Setan-setannya ya, disebarkan oleh iblis untuk menyebarkan kerusakan. Manakala ada setan yang didekatkan kepada iblis, berarti itu adalah yang tipu dayanya atau kerusakannya paling besar. Maka setiap hari, secara berkala, kalaupun tidak tiap hari, secara berkala, setan-setan itu lapor tuh ke iblis. Wahai Tuhan, saya sudah menggelincirkan Bani Adam, ada yang sudah saya buat minum khamr misal. Kata iblis, biasa saja. Ada yang sudah dibuat ia bisa jadi membunuh misal. Kata iblis, biasa saja. Namun ketika ada setan yang lapor, wahai Tuhan, hari ini saya berhasil memisahkan, mencerai-beraikan rumah tangga 2 orang mukmin, maka iblis mendekatkan setan itu kepadanya. Artinya tadi, ya, tipu daya setan yang diakuisisi oleh iblis dianggap prestasi gede, itu adalah mencerai-beraikan ikatan rumah tangga orang mukmin. Begitu. Jadi Islam berusaha seketat mungkin mencegah terjadinya perceraian. Begitu ya. Itu hukum asalnya. Tapi Mi, aku baca di mana aku lupa, tapi aku sempat kesenggol gitu pikirannya sama ya, perspektif ini. Di antara kepercayaan atau agama yang lain, Islam itu yang benar, yang mengatur mengatur dan mengizinkan perceraian. Betul. Satu-satunya yang aku tahu ya, yang ada di Indonesia lah. Kalau aku salah mohon dikoreksi. Itu kan artinya apa ya? Artinya berarti Allah memberikan ruang ya, Mi ya, untuk bahwa iya aku membenci ini, tapi ini aku kasih jalan. Jika memang ini yang terbaik, yang lakukan lagi tuh nggak sih, Mi? Yep. Ya, karena di dalam Islam ini harus selalu ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Syariat pasti memberi jalan keluar. Untuk kasus tadi, kezoliman yang tidak bisa dihentikan dengan nasihat, kezoliman yang tidak bisa dihentikan dengan mediasi, masa mau dibiarkan? Kezoliman itu terus-menerus terjadi? Kan enggak. Maka di situ dibuka ruang cerai. Bahkan wajib cerai tadi. Untuk kondisi yang kezoliman berkelanjutan itu, gitu kan. Di situ jalan keluar yang dibuka oleh Islam. Justru menjadi zolim kalau syariat menutup peluang cerai. Seperti misal salah satu agama yang saya juga tidak mesti menyebutnya, salah satu agama samawi tertentu kan itu mengharamkan cerai. Walaupun terjadi kezoliman di situ, walaupun terjadi
hal yang sudah tidak bisa lagi ditoleransi gitu. Itu justru kan kezaliman. Kezaliman yang dibiarkan. Jadi cerai bisa jadi memang jalan keluar untuk kasus-kasus tertentu yang sudah tidak bisa lagi ditoleransi agar kemudaratan berhenti begitu. Oke. Tapi bukan berarti dimudah-mudahkan tadi. Islam hukum asalnya adalah memperketat perceraian. Secara negara juga setahu kalau nggak salah aku juga ribet kan ya, di kompilasi hukum Islam itu ya. Kompilasi hukum Islam tuh ijtihad para ulama kita, para ulama Indonesia untuk mengadopsi sekian banyak pendapat fikih dari kalangan ulama-ulama mazhab ya dalam hukum keluarga, hukum pernikahan, perceraian, hukum perwarisan itu dihimpunkan dalam kompilasi hukum Islam ya. Pendapat aneka mazhab itu diramukan, itulah yang jadi panduan KUA kita. Di KUA kita berdasarkan kompilasi hukum Islam itu nanti memang diperketat ya, seseorang baru boleh mengajukan gugatan cerai itu kalau apa tidak seenteng itu, tidak seenteng begitu nggak suka langsung gugatan diterima, enggak. Ya harus sama sebenarnya merujuk ke keempat dikembalikan ke tadi ke kaidah pergeseran hukum tadi ya. Ya kalau memang ada kezaliman di situ tidak bisa dihentikan segala rupa tadi, itu baru gugatan dikabulkan. Tapi kalau sembarang karena percekcokan, maka nanti dimediasi dulu. Percekcokan macam mana, masa nggak bisa dimediasi dan seterusnya gitu kan. Begitu. Tapi kalau di Islam sendiri talak saja itu udah jatuh ya, Mi? Udah berpisah toh. Kalau apa? Kalau perceraian jatuh talak, talak terucap begitu sudah jatuh, begitu terus sudah selesai, udah bercerai itu. Ya, seseorang bercerai itu bisa lewat 4 cara. Oke. 1 lewat talak. Talak itu biasanya gugatan keberatannya datang dari pihak suami. Suami sudah tidak bisa lagi mentoleransi kedurhakaan istri misalnya. Ya, tidak bisa lagi dinasihati dan seterusnya. Padahal sudah ditempuh. Nanti saya bahas teknik penyelesaian percekcokan ya, perselisihan dalam Islam. Nanti dibahas di berikutnya. Suami sudah menempuh itu semua tapi tidak bisa lagi diselesaikan, maka ia menggugat cerai dalam kasus talak. Maka suami mentalak istri, saya talak engkau, berlaku talak. Secara fikih. Namun secara hukum negara itu setelah hakim ketok palu. Secara hukum negara lah ya. Tapi kalau secara fikih begitu suami bilang aku cerai kamu atau aku talak kamu, maka talak sudah berlaku. Udah sudah jatuh berlaku tuh ya, ketika suami mengatakan itu. Dan ucapan talak itu harus sorry itu jelas tegas maknanya, tidak bisa disimpangkan. Jadi misal kalau ada suami ngomong gini, pulang aja lah kali itu, pulang ke rumah ibumu misalnya, pulang ke rumah orang tuamu, itu belum jadi talak karena itu masih sifatnya kiasan, banyak sampirannya. Maka harus ditanya ke suaminya, apa nyuruh saya pulang teh, maksudnya talak atau maksudnya apa, harus ditanya dulu. Kalau memang ia memaksudkan itu talak, baru jatuh talak. Tapi kalau maksudnya bukan, saya mah nyuruh pulang teh, nyuruh kamu pulang karena lagi kesel ngelihat kamu misalnya, maka itu belum talak kan, seperti itu. Jadi kalimat talak itu harus sorry, jelas, tegas maknanya, dan semua orang juga paham bahwa itu maksudnya talak. Gitu ya, seperti itu. Itu teknis pertama cerai adalah dengan talak. Keberatannya dari arah suaminya. Ya. Yang kedua, teknis talak yang kedua itu adalah dari jalur khulu. Kalau khulu itu keberatannya datang dari pihak istri. Istri sudah tidak bisa lagi mentolerir kejahatan keburukan suami. Padahal suaminya nggak mau nyerain tuh. Suaminya nggak mau mentalak. Tapi istri sudah nggak kuat dengan buruknya tingkah laku suami, maka istri boleh menggugat khulu. Khulu itu gugatan dari istri agar hubungan pernikahan diputuskan oleh hakim, tapi dengan syarat istri mau membayar sejumlah harta pengganti. Iwad istilahnya, membayar sejumlah harta pengganti yang disepakati dengan kalangan pihak suami gitu. Itu khulu. Nanti akibat dari talak dengan khulu beda. Apa tuh? Beda. Kalau yang talak itu kan tadi karena suami ya, dari arah suami keberatannya, talak 1, talak 2 seterusnya. Maka nanti ada implikasi kalau seorang istri ditalak, begitu ia ditalak, ia menghadapi masa idah selama 3 kali suci. Ia selama masa idah sebenarnya ia tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Artinya harus tetap tinggal di rumah di mana ia biasa tinggal dengan suami. Hikmahnya apa coba? Apa, Mi? Hikmahnya untuk mempermudah rujuk. Siapa tahu suami bilang talak teh lagi marah, tapi dalam masa 3 kali suci itu ditinggali,
cantik juga istri saya, lalu jadi dia ingin kembali lagi kan mudah. Intinya dipermudah rujuk itu. Istri tidak boleh pindah dari rumah yang biasa ia tinggal beserta suaminya. Kemudian suami wajib tetap memberikan nafkah, harus tetap memberikan nafkah, ya. Istrinya tiap bulan misal dikasih berapa harus tetap dilakukan di masa idah itu. Ya, baru kalau setelah masa idah selesai, suami tidak berniat merujuk dan memang tidak terjadi rujuk misal, maka baru hukum mereka terpisah, ya. Cerainya sudah mutlak gitu, sudah mereka terpisah. Seperti itu. Dan kalau mau nikah lagi harus akad baru. Kalau sudah lewat masa idah, si suami mau balik lagi nikah dengan si mantan istri, harus lewat akad baru, mahar baru lagi, perjanjian nikah baru lagi. Tapi kalau masih di masa idah, tidak mesti akad baru. Cukup saya katakan aku rujuk engkau, maka mereka kembali dalam ikatan suami istri. Gitu, nah. Itu kan implikasinya kalau talak. Tapi kalau hulu nggak ada hak rujuk. Ketika perempuan menggugat hulu ke suaminya, maka si suami tidak punya hak merujuk istrinya. Kenapa coba? Ya iyalah, uang yang keberatannya dari pihak istri, ya kan, seperti itu. Kalau talak kan keberatannya dari pihak suami. Jadi kalau hulu tidak ada hak rujuk. Oleh karena tidak ada hak rujuk, berarti tidak ada hak istri untuk tetap tinggal di rumah yang ia selama ini tinggal dengan suaminya. Kalau misalnya itu rumah suaminya, ya harus keluar. Kemudian tidak ada juga hak nafkah dan seterusnya. Itu implikasi. Dan teknis talak yang ketiga itu adalah teknis ila. Ila itu sebenarnya, ila itu gini. Seorang suami karena sangat marah tuh kepada istrinya, maka ia bilang, aku bersumpah engkau haram ku gauli. Jadi suami bersumpah bahwa ia tidak akan mau lagi menggauli istrinya karena saking marahnya pada istrinya, gitu ya. Itu namanya ila. Nah, dulu para sahabiah itu bingung. Bahkan istri Rasul pernah diila. Istri Rasul pernah diila oleh Rasul. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengila istri-istrinya. Saking marahnya tuh. Saking marahnya Rasul terkait selama sebulan tuh Rasul mengila istrinya. Ya, awalnya para sahabiah bingung, ini ila ini statusnya apa sih? Cerai atau apa sih? Belum serta-merta ila itu belum serta-merta cerai. Nah, tapi Al-Qur'an di Al-Baqarah 200 berapa? 220 berapa ya? Al-Qur'an memberi jeda waktu 4 bulan. Jadi si istri yang diila oleh suaminya diberi jeda waktu 4 bulan untuk menunggu. Kalau setelah 4 bulan, Al-Quran memerintahkan suami untuk balik lagi dengan mencabut sumpahnya, berarti dengan membayar kifarat. Berarti ia harus kembali ke istrinya, kembali lagi menggauli seperti bagaimana seperti biasa istrinya. Tapi karena ia sudah terlanjur bersumpah, sumpahnya harus digugurkan dulu dengan kafarat sumpah. Apa kafarat sumpah teh? Nah, ya, di Al-Maidah disebutkan 89. Kafarat sumpah itu 1, memberi makan 10 miskin. Atau kalau nggak bisa memberi pakaian 10 miskin. Atau kalau nggak bisa membebaskan hamba sahaya. Tapi kan hari ini udah nggak ada hamba sahaya. Berarti kita bisa langsung ke nomor 4, yakni saum 3 hari. Itu kafarat sumpah. Gampang bener. Astagfirullah. Mulut lo Nabila. Kok kayak nggak berurut itu? Enggak. Apa urutannya? Yang paling terakhir paling gampang rasa puasa doang. Lebih gampang mana puasa dengan memberi makan 10 miskin? Lebih gampang ya mana? Mungkin karena rekening aku minim ya. Jadi aku menganggap lebih gampang puasa. Masya Allah. Lanjut. Tapi ini berurut. Jadi kafarat sumpah ini berurut. Jadi harus dikerjain dulu nomor 1. Oh, semuanya harus dikerjain? Bukan, berurut. Kafarat sumpah itu harus dikerjain dulu nomor 1. Tadi memberi makan 10 miskin. Kalau nggak sanggup baru nomor 2. Kalau nggak sanggup baru berurut kalau semua. Nah, jadi si suami diperintahkan Quran untuk menggugurkan sumpah ilanya itu dengan membayar kafarat sumpah. Kalau kafarat sumpah sudah dibayar, maka ia kembali ya dalam hubungan suami istri yang akur lagi, harmoni lagi biasa itu. Tapi kalau si suami nggak mau membatalkan kafarat sumpahnya setelah 4 bulan itu tuh, maka Quran menyuruh ya ceraikan istrimu baik-baik. Gitu. Jadi itu teknis ketiga ya, talak. Teknis keempat talak ini yang paling berat. Li'an namanya. Li'an itu dari kata laknat. Jadi li'an itu sumpah li'an ya. Suami menuduh istrinya berzina, mengingkari anak yang dikandungnya tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi.
Jadi kesaksian dalam perkara zina itu harus 4. Padahal dalam perkara pidana lain cukup 2. Ya. Kesaksian 4 orang saksi. Suami nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi, tapi ia pasti dengan yakin menuduh istrinya berzina. Istrinya menolak. Istrinya menyangkal tuduhan itu. Suami kekeh menuduh, misal istri kekeh menolak. Maka bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah sumpah li'an. Kalau si suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi tadi, ya hakim bisa memediasi, memberi kesempatan. Ya, kalau mau diselesaikan dengan sumpah li'an. Apa sumpah li'an teh? Jadi si suami itu ya, jadi didatangkan tuh suami istri. Yang pertama si suami dulu disuruh dinasihati oleh hakim. Engkau betul-betul mau mengadakan li'an ini? Yakin? Karena engkau harus tahu konsekuensinya. Laknat Allah loh li'an tuh gitu. Kalau si suami yakin, maka ia dituntun oleh hakim untuk 4 kali bersumpah. Saya bersumpah dengan nama Allah bahwa tuduhan saya terhadap istri saya bahwa dia benar-benar berzina itulah benar, dan dia dusta dengan penyangkalannya itu. Ya, 4 kali bersumpah tuh. Setelah sumpah keempat biasanya hakim nutup dulu tuh mulut si suami agar jangan sampai dia mengatakan sumpah kelima. Sumpah kelima isinya laknat Allah. Dinasihati lagi, ya. Ingat baik-baik, kalau sampai kamu berdusta, laknat Allah pasti menimpamu. Ingat lu baik-baik. Kalau si suami kekeh, ia akan meneruskan sumpah kelima, maka barulah ia mengucapkan sumpah kelima. Saya bersumpah demi Allah, saya siap menanggung laknatnya, bahwa tuduhan saya benar-benar kepada istri saya bahwa ia berzina. Kalaulah tuduhan saya ini dusta, saya siap menanggung laknat Allah. Nah, itu sumpah kelima. Sumpah li'an yang kelima. Selesai suami. Setelah si suami bersumpah, digantian istri suruh bersumpah. Dia kan menyangkal tuh tadi, maka ia juga sama bersumpah 4 kali. Nah, demi Allah saya menyangkal apa yang dituduhkan suami saya kepada saya. Saya tidak berdusta bahwa saya tidak berzina, dan tuduhan suami saya dusta. 4 kali sumpah. Sumpah kelima sama, dinasihati dulu oleh hakim, jangan sampai mengatakan sumpah kelima karena berat laknatnya gitu. Tapi kalau istri kekeh dengan pendiriannya bahwa saya memang tidak berzina, ya, atau kalau misal ia berzina tetapi memang ia tidak mau mengakui itu, mau memilih sumpah saja, maka istri mengatakan sumpah kelima. Saya bersumpah demi Allah, saya siap menanggung laknatnya apabila tuduhan suami saya benar dan saya berdosa. Nah, maka setelah terjadi sumpah li'an, si suami istri itu cerai mutlak selama-lamanya, tidak bisa lagi rujuk. Kalau talak dalam kondisi apapun. Kalau talak 3 kan masih mungkin rujuk. Talak 1 masih bisa rujuk. Talak 2 masih bisa rujuk. Talak 3 nggak bisa rujuk dulu, tapi harus nikah dulu. Dan sukarela nanti cerai salah satu ya gitu ya. Tapi kalau li'an itu nggak bisa. Li'an itu sudah mutlak berpisah selama-lamanya. Nah, itu ya talak li'an. Itu 4 prosedur talak. Nah, itu pernah terjadi tuh, Mi. Salah satu orang yang aku kenal. Nggak sampai sumpah, tapi pernah istrinya dituduh. Kayak gitu. Sebenarnya karena LDR kan. Kalau dalam fikih Islam bab menuduh berzina itu berat. Itu namanya qazaf. Kalau ada seseorang menuduh seseorang berzina tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dalam An-Nur disebutnya itu ia terkena hukum had qazaf. Qazaf itu dicambuk 80 kali cambuk. Yang menuduh. Dan diberi sanksi sosial seumur hidup, kesaksiannya tidak lagi diterima. Itu sumpah qazaf. Jadi jangan sembarangan nuduh seseorang berzina. Ya, karena itu. Tapi tahu nggak, Mi? Kan dituduh tuh istrinya. Karena memang mereka LDR. LDR-nya nggak lama sih, dalam kurun waktu tertentu lah. Jadi tertuduh gitulah istrinya kan. Tahu nggak, ketika lahir anaknya tuh ketiplek muka bapaknya. Kayak ditempelin muka bapaknya tuh, Mi. Masya Allah. Astagfirullah. Dulu di masa Rasul, di kasus li'an tadi, di masa Rasul terjadi kisah sahabat. Memang ia menyaksikan istrinya berzina, tapi ia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Maka kata Rasul, ya kalau kamu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, kamu yang bakal dicambuk, diqazaf kan. Walaupun dia benar dengan tuduhannya itu. Dan Rasul juga tahu sebenarnya si suami ini benar. Tapi kan hukum fikih itu memastikan hal-hal yang nampak ya. Harus ada bukti, ada saksi. Hal yang tidak nampak tidak bisa dihukumi, dikembalikan aja ke Allah yang tidak nampak. Maka akhirnya terjadi sumpah li'an. Artinya kalau terjadi sumpah li'an, si suami yang nuduh kan nggak akan diqazaf. Karena ia diselamatkan dengan sumpah li'an itu. Si istri yang tertuduh pun tidak juga dirajam. Karena ia terselamatkan dengan sumpah li'an itu. Namun Rasul berkata begini, saksikan oleh kalian, tunggu tuh kalau bayinya lahir. Kalau
si bayi itu lahir betisnya padat, pantatnya besar, maka ia adalah anak si Syuraik. Syuraik itu yang dituduh menzinai. Nah, lalu para sahabat ketika si mantan istri sahabat ini lahir, memang persis apa yang disebutkan Rasul. Anak itu memang betul anak yang dituduhkan berzina itu tadi. Betisnya padat, pantatnya besar. Maka Rasul ketika dilapori begitu, Rasul bergumam begini, kalau saja tidak ada perlindungan dari hukum li'an tadi, sungguh aku akan merajam tuh si istri tadi gitu kan, seperti itu. Gitu. Tapi jadi laknat Allah. Ya artinya kan lebih berat ya. Iya. Lebih berat yang ditanggung. Sedangkan yang dirajam tuh hukum dunia. Hukum dunia akhirat. Itu pilihan masing-masing kan. Artinya Islam ini ada jalan keluarnya. Setiap orang diberi pilihan, tapi setiap orang juga sudah dijelaskan apa konsekuensinya. Nah, apa resikonya? Silahkan kalau mau pilih itu gitu kan. Seperti itu. Itu konsekuensinya. Oke. Gitu. Kembali lagi. Jadi di titik mana bahwa suami atau istri ini, pasangan ini jadi yakin gitu bahwa cerai itu cerai jalan ini keluar terbaik deh untuk kita gitu. Kayaknya nggak ada there is no way other out gitu, there's no other way out gitu loh. Itu gimana, Mi? Pertama, ini yang tadi saya janjikan. Saya ingin obrol dulu teknis penyelesaian perselisihan yang ditunjukkan Quran. An-Nisa 34, 35 dan 128. An-Nisa 34 ini berkait arahannya untuk konteks istrinya yang durhaka. Istri yang nusyuz. Nusyuz itu istri yang durhaka, membangkang ya. Enggak bisa lagi diperintahkan. Secara harfiah nusyuz itu artinya tanah yang menonjol tinggi. Nah, secara harfiah ya. Artinya istri yang meninggikan dirinya hingga ia durhaka pada suaminya. Ngerendahin suami gitu ya, Mi. Baik merendahkan maupun misal pergi sesukanya tanpa izin, tanpa diizinkan dan seterusnya. Kemudian juga contoh lagi ia menolak ketika digauli tanpa uzur. Ya, seperti itu. Atau jenis kedurhakaan. Nah, kata An-Nisa 34, apabila seorang suami mengkhawatiri nusyuz istrinya, jadi istrinya memang durhaka tadi nusyuz, maka teknis yang pertama nasihati. Nah, jadi suami wajib mendidik istrinya dengan menasihatinya. Ya, tentu dengan juga harus dicari adab-adab memberi nasihat biar kena ya. Jangan sampai kita memberi nasihat saat masih marah, karena yang akan nyampe bukan nasihat. Nah, tapi yang akan diterima adalah penuduhan hingga istri akan jadi akhirnya membela diri dan seterusnya gitu. Hendaklah memberi nasihat dalam keadaan sudah tidak marah lagi. Nasihati itu teknis pertama. Kalau sudah dinasihati pada dengan adab-adab nasihat yang sudah ditegakkan, istri masih juga nusyuz, maka Quran menyuruh fahjurhunna, hajar itu artinya pisah ranjang gitu mungkin kalau bahasa kita. Pisah tempat tidur. Bukan pisah rumah ya? Pisah rumah, pisah tempat tidur. Nah, kemudian kalau juga sudah dihajar itu masih juga istrinya durhaka, nusyuz, maka Quran menyuruh untuk pukullah. Apakah ini alasan buat KDRT? Bukan. Tidak. Ya, karena dipagari juga dengan hukum fikih ketentuan-ketentuan di dalam memukul istri itu. Ya, satu, pukulannya tidak boleh di area wajah atau di area yang membahayakan. Nah, wajah itu kehormatan kan? Tidak boleh gaplok nggak boleh. Ya, mukulnya tidak boleh di area wajah. Tidak boleh pula di area yang membahayakan. Kemudian yang kedua, mukulnya tidak menyakitkan. Karena tujuan mukulnya bukan untuk menyakiti, tapi untuk menunjukkan ketidaksukaan, untuk mendidik bahwa kamu teh salah. Maka diteplok, dipukul gitu bukan untuk menyakiti, menunjukkan bahwa kamu salah. Itu seperti itu. Nah, kemudian dipukulnya juga tidak dengan hendaklah di bagian-bagian tubuh yang punten banyak dagingnya, itu banyak lemaknya, biar tidak terlalu kerasa efek menyakitkannya. Misalnya di mana ya? Di pantat misalnya gitu ya. Nah, itu kan tidak terlalu menyakitkan. Benar. Kemudian bahkan sebagian ulama menyebut alat pemukulnya pun ditentukan tidak melebihi, sebagian tapi ini ya, ini ijtihad ulama saja, tidak melebihi dari sejengkal. Jadi sedotan meureun gitu. Atau kalau heureuy ibu-ibu pukul saja sama kartu ATM gerak sembuh istrinya gitu. Seperti itu. Jadi artinya tujuan mukul di situ itu bukan untuk menyakiti, menghinakan, tapi pukulan yang mendidik. Jadi jangan anggap ayat ini dalil untuk KDRT, enggak. Ya, seperti itu.
Kalau itu tujuan pukulannya untuk dampak psikologis sebenarnya. Biar istri sadar bahwa dia salah, untuk menunjukkan suami nggak suka loh dengan perbuatan burukmu ini loh, gitu seperti itu. Kalau sudah dipukul dengan sesuai syariat tadi, istri masih juga berdegong, kalau orang Sunda bilang masih juga nusyuz, ya durhaka, maka ada ayat 35-nya, ya boleh diambil mediator. Ambillah mediator dari pihak suami, mediator dari pihak keluarga istri, duduklah satu meja. Ya, jadi mediatornya harus betul-betul orang yang adil. Untuk memediasi naon sih masalah sih kalian bertengkar ya, adil, objektif, dan mereka harus betul-betul punya niat untuk islah, punya niat ingin rumah tangga ini baik kembali, akur kembali. Jadi jangan memihak, tapi mereka memihaknya pada perbaikan, bukan memihak pada person. Nah, tapi harus memihaknya pada perbaikan, rumah tangga ini harus islah lagi gitu. Maka janji Allah, kalau si mediator itu sungguh-sungguh ingin islah, ingin perbaikan gitu ya, maka Allah akan memberi taufik kepada suami maupun istri itu untuk akur lagi. Selama ini seringnya ada mediasi, ada mediator, tapi mediatornya cenderung memihak. Ya, sangat subjektif. Ya, sangat subjektif, hingga akhirnya akur-akur gitu kan, seperti itu. Itu 4 langkah untuk menyelesaikan konflik. Kalau langkah lain dari sisi, kalau durhakanya dari arah istri ya. Sekarang gimana kalau durhakanya dari arah suami? Nusujnya dari arah suami. Nah, ini. Hadis 128-nya. Ya. Laki-laki atau suami-suami yang kamu khawatirin khususnya, menarik ini. Apakah juga dipukul juga, dipilih ranjang juga? Enggak. Tapi Quran langsung, hendaklah kalian berdua melakukan perdamaian yang sebenarnya. Nah, ayat ini lahir ayat ini turun berkait dengan kisah Ummu Saudah, Ummahatul Mukminin, istri Rasulullah SAW yang pertama dinikahi setelah Khadijah wafat. Ummu Saudah kan secara umur sudah sepuh ya. Beliau sangat takut kalau dicerai oleh Rasul, ya, kalau diacuhkan oleh Rasul. Nah, maka makanya ayat itu turun. Jadi ketika istri takut suaminya menceraikannya, takut suaminya mengacuhkannya, kan dosa kan sebenarnya. Menceraikan tanpa uzur kan dosa. Mengacuhkan tanpa alasannya kan juga kan dosa. Istri takut dengan hal itu, maka kata Quran, hendaklah suami istri itu ya bersegera mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Maksudnya, ya, istri wayahna ngerti wayahna? Wayahna itu apa kalau di bahasa Indonesia kan? Apa nih? Istri ada bahasa-bahasa Sunda yang tidak bisa diartikan ya, wayahna. Jadi istri itu wayahna harus ngalah gitu loh. Ngalah di sini artinya merelakan sebagian haknya demi terjadinya perdamaian. Yakni Ummu Saudah, dalam kasus Ummu Saudah ini, Ummu Saudah merelakan jatah gilirannya diberikan kepada Sayyidah Aisyah demi meraih perdamaian agar ia tidak diacuhkan oleh Rasul, ia tidak diceraikan oleh Rasul. Karena kemuliaan bagi saya, kata Ummu Saudah, untuk tetap menjadi istri Rasul gitu kan. Iyalah. Maka beliau merelakan jatah gilirannya diberikan kepada Sayyidah Aisyah. Jadi seperti itu. Itu contoh. Berarti kan Ummu Saudah tidak mengambil apa yang jadi haknya kan? Ya iyalah, kan dia mendapat jatah giliran tuh haknya. Tapi oleh Ummu Saudah, demi terjadinya perdamaian ini, oleh Ummu Saudah diberikan hak itu kepada Sayyidah Aisyah. Artinya dia tidak menuntut haknya. Nah, demikian pula kita untuk konteks kita sekarang, kalau ada kesalahan dari pihak suami, kita ingin rumah tangga ini akur kembali, damai kembali, maka istri diperintahkan oleh Quran untuk ngalah terlebih dahulu, merelakan sebagian haknya untuk tidak dulu dituntut, untuk tidak dulu diambil, demi terjadinya akur dulu, biar damai dulu begitu. Ya, sebagian perempuan ngambek diberi ayat ini. Enak aja hari suami boleh menasihati, boleh pisah ranjang, boleh naplok gitu ya. Aku baru mau ngomong gitu nih. Gimana? Janji di Quran, Allah menjamin, Allah tahu kita berat loh. Allah tahu kita bakal ngomong gitu, tentu saja Allah nggak tahu. Quran di situ menyebut, walaupun Allah tentu saja Maha tahu bahwa manusia itu mayoritas kikir. Jadi tiap perempuan tuh mayoritas nggak mau loh merelakan sebagian haknya untuk tidak dulu dituntut demi meraih perdamaian. Tapi pada tabiatnya manusia begitu, perempuan begitu, tidak mau ngalah pada tabiatnya perempuan tuh, tidak mau merelakan sebagian haknya untuk tidak diambil, pada dasarnya begitu. Namun Quran berjanji, kalau saja kita para perempuan ini benar-benar mau
mengalah duluan. Mau merelakan dulu sebagian hak kita untuk tidak kita ambil demi terjadinya perdamaian. Quran berjanji Allah akan memperbaiki keadaan mereka berdua. Inilah jihadnya perempuan. Jihadnya istri kan perempuan itu jihadnya di bab perasaan lah ya. Jihad tergede perempuan kan di perasaan. Oh gitu ya, Mi. Enak saja dia yang salah kok saya yang harus ngalah gitu kan perempuan. Nah, namun di situ Allah berjanji kalau perempuan mau legowo, istri mau lega terlebih dahulu, ngalah terlebih dahulu, tidak menuntut apa yang menjadi haknya demi terjadinya perdamaian dulu, Allah berjanji akan diperbaiki itu keadaan dua mereka itu. Jadi itu to the point langsung, gitu kan, seperti itu. Nah, dan di ujung ayat juga di situ disebutkan Allah sesungguhnya maha teliti terhadap apa yang diperbuat. Jadi ini sesungguhnya warning bagi laki-laki. Wahai laki-laki, kalau bahasa to the point kita itu, kalau ini istrimu sudah mau ngalah nih, pada kesalahan ada di pihakmu nih, istrimu udah mau ngalah, yang salah itu engkau laki-laki, tapi istri udah mau ngalah demi terjadinya perdamaian, lalu kamu masih juga zalim, awas loh kalau bahasa kita ya. Allah itu maha teliti dengan setiap yang kamu kerjakan. Jadi Allah yang langsung turun tangan membela tuh perempuan yang ia sudah mau ngalah, ia sudah mau merelakan sebagian haknya, ya demi terjadinya keakuran, tapi suami zalim terus-menerus, nusuk terus-menerus suaminya. Allah yang nanti akan turun tangan langsung membela perempuan ini. Awas dong, ya Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Diancam begitu tuh laki-laki. Allah langsung yang turun tangan itu membela perempuan, memberi ancaman tegas pada laki-laki gitu. Nah, begitu. Itu kalau nusuknya dari arah siapa? Laki-laki. To the point langsung. Wah ya, nah istri ngalah dulu. Berat di jiwa memang, makanya ini jihadnya istri. Tapi Allah membela langsung. Allah akan memberi jaminan akan diperbaiki keadaan keduanya. Berat di jiwa, tapi langsung ininya efeknya dijamin langsung oleh Allah, gitu, seperti itu. Itu. Nah, kalau sudah ditempuh terserahlah semua itu ternyata cekcok nggak berketerusan, zalim terus terjadi hingga akhirnya tidak ada jalan lain kecuali misal siga nama picraian di rumah tangga teh, maka terlebih dahulu hendaklah istikharah. Kedua belah pihak jangan mau karab sorangan, hendaklah ia istikharah terlebih dahulu. Hendaklah ia pun bermusyawarah terlebih dahulu dengan ahli-ahlinya. Coba tanya, misalnya di keluarga kita siapa yang paling bijak, tanya. Kalau sekiranya cerai bagaimana? Coba tanya para ustadz, misalnya para guru. Saya punya masalah gini, sudah ditempuh semua jalur perdamaian, hingga rasanya tidak ada jalan keluar lain, bagaimana? Maka dengarkanlah nasihat-nasihat bijak para guru-guru itu, nasihat bijak para tetua-tetua itu. Maka berpadu antara ikhtiar ruhani istikharah, berpadu juga dengan ikhtiar rasional kita dengan mendengarkan nasihat-nasihat bijak para tetua, para guru dan seterusnya. Maka nanti kita akan memperoleh keyakinan kalaupun bercerai itu cerai yang hak insyaallah. Kalaupun jalan keluarnya cerai, maka itu memang akan jadi jalan keluar yang mudah-mudahan maslahat bagi kedua belah pihak insyaallah. Begitu. Jadi jangan ujug-ujug cekcok dikit cerai, cekcok dikit cerai. Jangan. Harus dijauhkan sejauh-jauhnya pikiran cerai itu dari pikiran kita, dari ucapan kita, ya. Karena kalau pikiran sudah ke situ, nanti dibukakan juga jalannya untuk ke arah situ. Begitu. Nih, kan itu biasanya so tau banget lo Nabila, kayak udah pernah. Astagfirullah. Enggak, tapi dari beberapa kasus yang aku tahu lah ya, biasanya itu kan terjadi orang-orang, maksudnya kayak tadi Umi bilang nanya sama ahli, nanya sama keluarga dan segala macam, itu biasanya kan sudah lama terjadinya, Mi. Iya nggak sih? Percekcokannya sudah lama, pertengkarannya sudah lama, atau salah satu KDRT atau apapun itulah gitu. Itu sudah lama. Proses memaafkan suami atau istri kepada masing-masing juga udah berkali-kali gitu, sampai akhirnya boom, meledak gitu, orang-orang jadi tahu, keluarga jadi tahu, atau menanyakan pada ahli gitu dan segala macam, itu jadi tahu. Itu kan sudah proses yang panjang. Kemudian akhirnya orang datang untuk berusaha untuk jangan dong, ini lagi dong, rujuk dong atau apa gitu. Sedangkan sudah bertahun-tahun dialami. Itu gimana, Mi? Sebuah nasihat-nasihat yang baik itu sebenarnya tetap berguna untuk kita merenungkan ulang. Oke. Kita merenungkan ulang, ya. Jadi harus terutama bagi perempuan, ya, karena yang akan paling terdampak persen itu perempuan biasanya. Bagi perempuan sesungguhnya, ya, ia masih memiliki suami walaupun banyak ketidaksempurnaan, itu masih lebih mending daripada nggak ada suami. Kalau orang sudah bilang harap-harap pun gitu, nggak ada suami itu nggak ada yang diharap-harap, tahu nggak harap-harap, nggak ada yang ditunggu-tunggu lagi gitu.
Jadi itu dari sisi kekosongan akan menjadi sesuatu yang lebih berat dipikul, ya, bagi perempuan. Karena kan bagi perempuan tidak mudah kan nyari lagi suami baru, itu kan tidak mudah ya, secara fakta begitu. Iya, ketika sudah menjadi janda gitu kan. Secara fakta bagi perempuan tidak mudah untuk dapat suami baru. Bagi laki-laki mungkin lebih mudah. Ya, dapat istri baru bagi laki-laki barangkali lebih mudah. Ya, bagi mereka punya duit. Tapi bagi perempuan itu bukan hal yang gampang seperti itu. Maka ya hendaklah harus dipikirkan matang-matang. Keputusan untuk pada akhirnya bercerai itu harus jauh ke depan. Masih ada suami walaupun nggak sempurna, banyak ketidakberkenanannya, sepanjang bukan perkara haram tadi lah ya, bukan perkara ya direng wajib cerai atau sunnah cerai dan seterusnya, sabari saja. Apalagi kalau sudah punya anak lah ya. Kalau sudah punya anak harus sangat jauh dipikirkannya. Tapi kalau memang sudah tidak bisa lagi dipikul kezaliman berketerusan, ya kita perempuan harus menyiapkan diri untuk meminimalisir dampak resiko dari perceraian itu. Sebelum bercerai kita harus kalkulasi dulu. Kalau saya bercerai, resikonya bagi anak seperti apa itu harus saya antisipasi. Resikonya bagi kehidupan finansial saya secara pribadi misalnya harus diantisipasi. Resikonya bagi kehidupan sosial saya harus diantisipasi. Dia harus sudah sangat jauh memikirkan itu. Ya, seperti bagi perempuan. Mungkin bagi laki-laki lebih ringan karena tadi lebih mudah ya mencari pengganti baru. Walaupun entah lebih baik atau lebih tinggi itu hal lain ya. Itu adalah hal lain. Jadi semua nasihat yang sampai kepada kita itu tetap berharga untuk merenungkan ulang, untuk mengkaji ulang, mempertimbangkan ulang. Jadi kalau sudah kita pertimbangkan ulang, tadi istikharah juga sudah kita mantap hati dan seterusnya, maka ya itu jalan keluar, silahkan, tidak masalah. Itu menjadi cerai yang mudah-mudahan cerai yang memberi perbaikan bagi kedua belah pihak. Amin. Tidak masalah. Insyaallah. Ada yang seperti itu. Aduh, aku takut banget nyebut namanya. Saya udah pernah di sini, udah pernah datang ke Temani, udah pernah ngobrol di Temani. Dan ini orang tuanya yang berpisah. Dari perspektif dia sendiri sebagai anak, dia menganggap bahwa perceraian itu jalan terbaik buat keluarganya, buat orang tuanya, karena dia ngelihat dia bilang waktu itu dulu karena ketika masih bersama justru cekcok terus gitu, justru berantem terus, sedangkan setelah bercerai, what's next? Pikirannya adalah what's next. Justru langsung berpikir untuk berjuang, berpikir terus langsung pikiran tuh langsung terbuka untuk ngelakuin A, B, C, D, E. Sedangkan kalau dulu pikirannya tuh gimana untuk menang terus dari percekcokan ini. Gitu tuh dari perspektif anaknya tuh, Mi. Jadi aku ngelihat kayak, oh ya memang ada pernikahan yang memang harus jalan keluarnya itu adalah bercerai. Tidak masalah. Ya, ketika tadi prosedurnya sudah kita tempuh semua ya. Cerai bisa jadi memang menjadi hal yang hak. Memperbaiki keadaan. Dan benar tau Mi, kalau dari yang aku bilang tadi itu, temen aku itu dia cerita, dan benar masing-masing orang tuanya menemukan pasangan baru yang lebih cocok. Menemukan kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau dari si bapaknya itu permasalahannya itu adalah ekonomi, kayak nggak bisa lah nafkahi dan segala macam gitulah. Ketika sudah berpisah, justru bisa ngasih duit buat anak-anaknya. Alhamdulillah ya Mia. Justru mampu gitu dia menemukan jalan untuk perbaikan dari segi ekonomi di hidupnya gitu. Pun ibunya juga begitu. Jadi ya emang hidup itu sangat unik. Masya Allah. Mi, balik lagi soal bicara kita nih, dari tadi masih ngomongin sebelum. Ini ketika sesudah gitu, kembali ke topik kita yang paling utama. Masya Allah. Jadi Mi, kita ke situ ya. Deg-degan. Jadi sekitar beberapa waktu yang lalu aku podcast sama Ambu Dian Chairunisa. My dear friend, doi janda cerai, janda mati, cerai mati, kemudian jadi terbahas di situ gitu kan Mi, betapa pentingnya circle yang baik gitu bagi Ambu nih. Ini kasusnya Ambu ya, jangan disamain sama teman-teman yang lain. Jadi di kasusnya Ambu, dia ngerasa bahwa alhamdulillah banget gue punya circle yang baik, ngaji dan segala macam
yang ngebuat gue bisa bertahan gitu, bisa tetap di jalan yang benar gitu ya Mi, yang enggak jadi janda rambut pirang mabok-mabokan gitu. Aku nggak tahu itu istilah itu dari mana, tapi aku konfirmasi kepada Ambu, sebenarnya itu ada apa antara janda dengan rambut pirang gitu. Nah, yang kemudian menghadirkan berbagai komentar juga di kolom komen nih, bahwa lucu lah, iya, terus ada gue juga kayak gitu tuh, temen gue gitu. Terus aku tanya sama Ambu kan, sebenarnya ada apa? Terus kata Ambu tuh, ya nggak tahu sih Nap, mungkin bisa jadi pembuktian diri bahwa this is new me gitu, atau buang sial, atau ya ingin memperbaiki penampilan bahwa lo aja kemarin yang lihat gue busuk nih, gue sudah cantik gitu. Masya Allah gitu. Okay. Sebenarnya ada apa sih Mi? Menurut Mi itu apa gitu dengan fenomena itu? Karena setelah itu aku googling kan, ternyata emang aku aja yang living under the rock maybe. Ternyata rame kalau di sosial media istilah itu, entah itu jokes atau beneran, entahlah ya, wallahu alam. Tapi kenyataannya emang setelah postingan sama Ambu, ada beberapa temen aku yang cerita sama aku, ya dulu mak gue kayak gitu Nap, jujur, mak gue dulu kayak gitu, habis cerai sama bapak gue, dia cerai terus dia tiba-tiba jadi rambutnya pirang. Demi Allah ada yang ngomong gitu Mi. Demi Allah ada yang ngomong gitu. Jadi gitu itu gimana Mi? Apakah ada apa hubungannya dengan perceraiannya sejatinya? Pertama, kalau kata Harlock ya, Elizabeth Harlock, efek traumatik dari cerai dari perpisahan karena kematian itu berbeda dengan efek traumatik dari perceraian karena perceraian, dari perpisahan karena perceraian. Oke. Efek traumatik dari kehilangan karena kematian itu lebih cepat pulih, tidak terlalu destruktif gitu. Apa karena kematian? Jadi kalau kita berpisah karena kematian, memang meninggalkan trauma, tapi itu akan lebih cepat pulih. Tidak terlalu meninggalkan aspek destruktif. Tapi kalau seseorang berpisah karena cerai, itu aspek traumatiknya lebih besar, terutama bagi perempuan. Kenapa? Karena ia telah terlebih dahulu melewati fase sakit, tanda petik ya, mungkin sakit beban di pikiran, ya, fase sakit dan juga emosi sejak sebelum proses perceraian, ketika proses perceraian, dan setelah efek perceraian, setelah proses perceraian. Jadi secara pribadi, secara emosi ya sudah sakit sejak awal, sudah menderita secara awal, secara emosi. Ditambah dengan stigma masyarakat. Stigma di masyarakat kita, di hampir mayoritas semua budaya sepertinya, timur barat maupun juga di kita, orang janda cerai itu punten ya, statusnya cenderung negatif gitu kan, di masyarakat. Beda dengan janda karena meninggal, itu no problem gitu. Tapi janda karena itu cenderung stigma yang negatif. Maka si janda ini akan lebih, bebannya lebih banyak lagi. Sebelumnya pun dia sudah terkena aneka macam sakit dan penderitaan emosi, ditambah stigma masyarakat. Nah, maka kadang ada efek, tapi sebenarnya ini tergantung kedewasaan setiap orang sih. Ya, perempuan yang cenderung matang secara mental, cenderung matang secara agama, secara rohani juga, maka ia tidak terlampau eksentrik gitu, tidak terlampau tidak terlampau berlebihan di dalam kegenitannya itu, dalam tanda petik. Nah, ia juga bisa menakar diri, Tapi mungkin perempuan tertentu yang punya dendam kesumat besar, kemudian juga secara mental ia pun tidak terlalu matang, mungkin ia mengekspresikan rasa sakitnya itu dalam bentuk tadi, mempermak sedemikian rupa performa fisik, performa fisiknya hingga menjadi sesuatu yang lebih atraktif gitu, lebih menarik perhatian dan seterusnya, lebih genit dan seterusnya. Seperti itu dikembalikan kepada maturitas, kepada kematangan mental setiap orang, tidak bisa kita samaratakan. Saya tadi sebelum kesini saya kan isi ibu-ibu, saya tanya ke ibu-ibu, kenapa kalau janda-janda jadi suka lebih genit, lebih cantik gitu? Apakah begitu? Saya bilang. Mereka menjawab, iya. Untuk apa begitu? Satu, untuk mau puas mantan suaminya. Lihat nih gue lebih cantik daripada ketika lo yang ngurus gitu kan? Itu. Satu untuk itu, kata tuh jawaban ibu-ibu. Dalam rangka untuk memuas istilah orang sudah nih, memuas suaminya. Kemudian yang kedua, ada lagi ibu-ibu yang bilang, wajar saja lah ya Bu An, katanya, itu dalam rangka ekspresi diri.
Mungkin ketika ia masih menikah dengan pernikahannya yang menakutkan itu ia tidak punya kesempatan untuk mengekspresikan dirinya sendiri, untuk merawat diri, menghiasi dan seterusnya. Sekarang udah nggak ada beban itu, maka ia punya kesempatan untuk mengekspresikan diri. Oke. Untuk ekspresi diri. Kemudian yang ketiga ada alasan lagi, ya biar mudah dapat jodoh lagi atau Bu Ais. Oke. Itu semua alasan-alasan yang wajar kan? Allah, ya. Wajar sesungguhnya, wajar. Ya. Itu alasan yang wajar. Hanya kembali lagi ke tadi, idealnya ketika kita, apalagi kita muslimah, kita beriman, kita juga tentu tidak ingin dianggap childish, kekanakan gitu. Kita orang dewasa, perempuan beriman. Kalaupun terjadi proses perceraian tadi, ya kita seharusnya menjadikan itu momen untuk memperbaiki seluruh performa diri kita itu. Bukan cuma fisiknya, tetapi juga performa intelektualitasnya, emosionalitasnya, ruhaninya, hubungan sosialnya terusnya. Harusnya itu dijadikan manfaatnya, dimanfaatkan untuk momen akselerasi diri. Mungkin ketika saya berumah tangga, saya kurang kesempatannya untuk mengupgrade intelektual, mengakses ilmu. Mungkin saya kurang kesempatannya untuk tadi memahami diri sendiri, ngurus diri, olahraga, merawat diri dan seterusnya. Saya kurang kesempatannya untuk bahkan mengenal emosi-emosi kita sendiri. Saya kurang kesempatannya untuk bersosialisasi dan seterusnya. Maka ketika bercerai itu, jadikan itu kesempatan untuk memompa diri kita agar kita bisa melejit performa seluruh elemen diri kita, bukan hanya fisiknya. Wajar kita ingin memperbaiki tampilan fisik kita, wajar, tapi hendaklah itu dalam batas-batas yang sesuai koridor syariatnya, tidak terlampau menonjolkan diri secara berlebihan hingga jadi tampak genit gitu misalnya. Itu sebenarnya memperburuk citra kita juga di tengah kancah kehidupan sosial. Lebih elok lagi tadi, diri makin terawat secara sesuai koridor syar'i, akal makin diasah sehingga kita jauh lebih smart gitu kan. Hubungan sosial kita perbagus sehingga kita lebih banyak relasi positif, relasi yang banyak di kalangan teman-teman gitu. Kemudian secara misal intelektualitas, spiritualitas, kita ada jadi lebih banyak menghadiri kajian misal, mengambil inspirasi dari para guru dan seterusnya. Kan pada akhirnya keseluruhan citra diri kita juga akan meningkat, akan menjadi bagus itu kan, hingga orang tidak hanya menyoroti aspek lahiriah penampilan kita, tapi orang juga melihat ini orang makin naik kualitasnya. Itu kan jadi memperbagus citra kita atas diri kita sendiri. Kita pun jadi punya kebanggaan diri sendiri kan. Kita meraih capaian-capaian tertentu ya. Dan juga memperbaiki citra kita di tengah masyarakat. Kita menjadi janda yang terhormat gitu loh. Jadi janda yang bermarwah. Sehingga orang pun tidak sembarangan kan melecehkan kita. Orang pun tidak sembarangan juga citra negatif yang terlanjur ada di masyarakat itu juga bisa pelan-pelan terkikis kalau kita menjadi pribadi yang bermarwah. Sebenarnya kenapa sih Mi? Kenapa janda sebegitu negatifnya di masyarakat, status janda? Sedangkan sementara itu gitu, kalau laki-laki enggak. Malah kalau duda tuh kayak apa sih, jijik aku. Ya nggak sih Mi? Duda tuh dianggap keren. Makanya ada istilah duda keren kan, duren gitu apa gitu. Sedangkan kalau janda tuh semua negatif gitu, kayak aduh benci banget aku, seriusan mak aku janda. Ya itu dikembalikan dikembalikan lagi ke kita sebenarnya. Kita kan nggak bisa ngatur stigma yang terlanjur berkembang kan, nggak bisa kita atur. Itu nggak bisa kita atur tuh, masyarakat jangan gitu dong pada kami para janda, nggak bisa kita atur. Tapi yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri. Ya buktikan bahwa kita bukan pribadi yang dengan mudah saja diremehkan, dilecehkan itu. Kita pribadi yang justru akan jadi lebih baik dalam seluruh performa diri kita setelah perceraian yang memang tidak dikehendaki ini gitu. Ya, jadi kalau boleh saya sarankan, setelah seseorang terlanjur bercerai, mungkin dia masih di fase emosional, fase traumatik, hendaklah ia terlebih dahulu mengambil langkah-langkah untuk menenangkan diri. Dengan cara apa? Kan kalau di Quran diperintahkan kita mengambil pertolongan dengan sholat. Coba perbaiki sholatnya. Kata Anas bin Malik, kalau Rasul ditimpa suatu urusan yang buat beliau rusuh gitu, buat beliau susah, maka beliau segera sholat. Jadi sholat itu akan menenangkan kita.
Perbanyak zikir, karena zikir kan yang akan menjadi penenang orang beriman. Ya. Zikir, sholat, hadir di majelis ta'lim, ya. Kunjungi orang-orang soleh, itu semua akan menjadi obat hati yang menenteramkan kita. Nah setelah hati tenang, kita ambil langkah kedua, yakni coba kita sejenak kontemplasi. Pasti ada pelajaran loh dari episode menyedihkan ini. Seluruh kasus perceraian itu jangan 100% disalahkan ke satu pihak. Kita juga sebenarnya barangkali punya saham kesalahan. Nah, maka coba kita renungkan, kontemplasi. Apa pelajaran dari poin ini? Kalaulah saya punya salah, apa kira-kira kelirunya kita? Apa kira-kira lemahnya kita yang harus kita upgrade? Nah, itu baru bisa kita lakukan kalau kita sudah tenang. Kita akan lebih jujur, lebih objektif. Oh, di sini celah kelirunya, di sini celah salahnya. Berarti poin ini harus saya perbaiki. Kalau kita sudah sampai pada pengakuan diri bahwa saya pun punya saham salah, saya pun punya saham yang harus saya perbagus gitu, poin-poin yang harus saya optimalkan lagi, maka kita akan lebih cenderung berdamai dengan diri sendiri. It's okay, saya juga punya saham salah. Kita pun akan lebih juga cenderung menurunkan tensi dendam kita kepada pihak mantan itu gitu. Karena saya pun sudah tahu ada hal juga yang harus saya perbaiki gitu. Itu akan lebih bagus bagi ini kita ya, bagi perkembangan diri kita selanjutnya. Kalau kita sudah tahu ini hikmahnya, ini pelajaran ini harus saya perbaiki, maka step ketiganya rancang. Apa yang mau saya lakukan? Apa kedepannya yang mau saya lakukan ya? Kalau kita bawa anak, bagaimana kita memperlakukan anak kita agar seminimal mungkin kalau nol banget nggak akan ada ya. Tapi paling tidak kita meminimalisir dampak buruk dari perceraian ini bagi anak misalnya, kalau kita punya anak. Tapi kalau kita tidak bawa anak, maka kita bisa lebih fokus kan pada diri sendiri. Apa yang mau saya kembangkan untuk aspek finansial saya, karena sekarang saya harus mandiri. Apa yang harus saya kembangkan dari aspek intelektualitas saya, karena saya ingin makin pintar, makin smart. Apa yang harus saya kembangkan dari aspek sosial saya, karena saya ingin lebih punya banyak jaringan perkawanan yang positif. Apa yang harus saya kembangkan dari aspek spiritual saya, karena saya ingin jadi pribadi yang lebih bertakwa. Rancang tuh itu semua. Nah, kalau sudah kita rancang itu semua, maka ya tekuni, kereyeh, ya mulai lakukan apa yang sudah kita rancang itu. Maka insya Allah, termasuk juga dalam aspek fisik. Secara fisik kita ingin memiliki performa fisik sesehat apa, ya, seberesik apa misalnya, bisa kita rancang itu semua. Kalau sudah demikian, ya, kita sudah memberi rencana untuk semua aspek diri kita, tempuhlah itu, lakukanlah itu. Maka itu insya Allah akan menjadi kesibukan baru yang mengelipur luka lama, sekaligus juga menantang kita untuk mencapai perolehan yang lebih menantang lagi. Maka dengan begitu insya Allah menjadi janda, seseorang akan menjadi janda yang bermarwah, janda yang bermartabat. Dirinya sendiri merasakan itu, memiliki kebanggaan atas dirinya sendiri, dan masyarakat pun akan juga menilai begitu. Dia tidak hina menjadi janda. Ya, kalau kita ke situ ini arahnya. Begitu. Yang bikin hina tau gak, Mi? Umi aku tuh dulu itu adalah banyak banget yang deketin pasca jadi janda. Itu yang bikin itu tahu, Mi, serius. Jadi cerita mak gue. Umi aku tuh punya toko helm. Jadi itu ya, jadi pas jadi janda tuh banyak ya yang datang ya, ke toko itu tuh yang bikin jadi kelihatan tidak baik gitu ya, Mia. Jadi karena banyak yang datengin gitu. Padahal umi aku sendiri jijik banget. Jijik banget. Aduh, buru-buru buat mikir nikah lagi nih, mikirin anak 3 buat dihidupi gitu. Tuh gitu, Mi. Astagfirullah, jadi masyarakat juga yang bilangin tuh sama laki-laki, jangan centil. Tuh, dengerin tuh. Iya beneran tuh, banyak yang kayak gitu, Mi. Itu bagian dari cobaan buat ya perempuan-perempuan yang ditakdirkan berjanda. Itu salah satu bagian dari cobaan. Tapi ya tadi, kita tidak bisa mengendalikan perilaku masyarakat. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Begitu. Ya. Dengan sibukan tadi di poin-poin yang tadi disebutkan. Yes. Begitu, insya Allah. Love you, Mi. Masya Allah. Gitu. Mi, aku balik lagi yang tadi. Ya, aku tadi udah bilang sama Mi. Salah satu yang aku sering dengar adalah ketika dalam pernikahan perempuan itu cenderung terhenti gitu hidupnya. Dalam tanda kutip ya, terhenti hidupnya, tidak mengaktualisasikan diri lagi di ruang publik, tidak berkembang gitu. Iya gitu. Kalau berkembang pun ya hanya urusan domestik, karena memang sehari-hari dia terus berkutat di urusan domestik. Sedangkan kalau laki-laki kan
terus melejit ya somehow ya, terus karena dia terus bekerja, terus mengaktualisasikan dirinya gitu. Nah jadi kemudian setelah bercerai itu benar-benar kayak gamang sekali gitu, kehilangan, bukan hanya kehilangan sosok laki-laki tapi kehilangan pegangan hidup, karena setelah dia menikah ya finansial semuanya benar-benar dari suami gitu, nafkah dari suami gitu. Aku nggak bisa ngebayangin betapa takutnya kemudian harus memulai kembali dari awal gitu, dari awal apa yang harus dilakukan, bagaimana menghadapi semua ini gitu, bagaimana ya, aduh kita jujur aja lah di Indonesia tuh ketika perceraian tuh jarang laki-laki atau suami yang masih menafkahi anaknya gitu Mi. Bahkan meskipun seperti apapun keputusan pengadilan, udah banyak tuh yang udah pergi aja gitu. Sedangkan kalau perempuannya bertahan, harus berjuang demi anak-anaknya, memulai kembali dari nol, aku nggak kebayang betapa menakutkannya itu kayak gimana Mi? Apakah perempuan betul-betul ia dibatasi untuk berhenti mengembangkan diri ketika menikah? Jawabannya sesungguhnya adalah tidak, tapi kembali pada perempuan itu sendiri. Tergantung apa ya, kalau bahasa Arab itu himmah itu apa ya? Cita-cita tinggi yang ia miliki. Ketika himmahnya tinggi, cita-citanya tinggi, maka jangankan kungkungan rumah tangga, kungkungan penjara aja nggak akan membatasi seseorang untuk berkembang gitu kan. Ya Sinwar ya, berapa puluh tahun tuh dia di penjara, kudu nama 4 kali masa hidupnya. Ya Sinwar itu misalkan ya di penjara seumur hidup ditambah 4 kali ada gitu kan awalnya, sekian puluh tahun di penjara, tapi apakah ia mandek? Enggak, dia tetap berkembang kan, seperti itu. Maka begitu juga kita sama perempuan, ketika kita punya himmah tinggi, punya cita-cita tinggi, maka jangankan rumah tangga, penjara pun nggak akan jadi batasan bagi kita. Jadi poin satunya dikembalikan ke himmah perempuan itu masing-masing, ke cita-cita tinggi perempuan itu masing-masing. Jadi kita perempuan harus punya cita-cita tinggi. Ya, tinggi di sini bukan selalu ukurannya dunia lah ya. Silakanlah bisa didefinisikan masing-masing cita-cita tinggi. Kemudian yang kedua, setelah dan cita-cita tinggi itu yang akan nanti jadi terus memandu kita untuk terus mencari jalan mencapai apa yang kita cita-citakan itu. Itu yang pertama. Nah, mungkin memang ada perempuan yang ia cita-citanya jadi ibu rumah tangga perfect, nggak bisa disalahkan lah. Memang ia cita-citanya itu, perolehan tertinggi yang ingin dia capai adalah itu, kebahagiaan tertinggi itu, haknya silahkan. Ya seperti itu. Ya, tergantung himmahnya. Kemudian yang kedua, setelah ia punya himmah yang tinggi, maka harus ditopang, himmah ini harus dipelihara dengan update keilmuan. Walaupun dia misal tidak sekolah formal, tapi aspek tambahan keilmuan itu harus selalu ia usahakan, walaupun tidak di pendidikan formal. Sekarang sebenarnya aksesnya kan banyak dibuka ya, kita untuk terus dapat update ilmu, dapat tambahan ilmu, walaupun tidak di sekolah formal kan sekarang sudah terbuka ruangnya. Maka manfaatkan ya kemudahan teknologi itu untuk terus mengupdate aspek ilmu pengetahuan kita. Itu akan memandu kita tetap punya himmah. Nah, kemudian yang ketiga, miliki lingkungan yang kondusif atau mungkin komunitas yang kondusif. Karena komunitas yang kondusif itu yang akan tetap menjaga himmahnya lah, ilmu terakses, lalu kita punya contoh realnya. Misal saya sebelum menikah, saya kuliah tapi nggak selesai. Tapi saya tetap merasa saya harus selesai S1 karena ini utang saya. Ya, hingga setelah anak-anak sekian besar, akhirnya saya selesaikan S1. Begitu saya selesaikan S1, saya gaul di lingkungan teman-teman doktor semua loh teman-teman saya. Ya, tadi saya pikir masa saya nggak S2 acan tuh gitu. Nah akhirnya lalu diajari juga oleh dosen saya, kalau lagi S1 otaknya style ke S2, nanti S1 gampang gitu kan. Itu benar tuh. Nah, akhirnya saya S2 walau sekarang belum selesai. Doakan S1 belum selesai. Amin. Tapi ketika itu tadi lingkungan teman saya orang-orang akademis semua, mau tidak mau kepikiran tuh saya pun ingin dokter juga dong gitu kan. Ya, artinya lingkungan itu pengaruhnya gede gitu loh. Ya, komunitas itu pengaruhnya gede bagi kita untuk mencapai apa yang menjadi himmah kita. Kita hidup di lingkungan orang-orang yang hafal Quran, mau tidak mau kepengaruhan loh, kita ingin nambah hafalan Quran kita. Kita hidup di lingkungan orang-orang yang punya kecakapan tertentu akan tersibuk juga begitu. Jadi miliki himmah yang tinggi, update selalu keilmuan, miliki komunitas yang menunjang.
Nah, lalu setelah itu mungkin memang kita akan jeda beberapa saat ketika anak masih kecil-kecil, mungkin sedikit jeda kita ya, untuk tidak terlalu atraktif mencapai apa yang ingin kita niatkan itu. Tapi setelah masa itu selesai, barangkali kita bisa mulai menempuh kembali ya, mewujudkan apa yang menjadi impian kita, menjadi cita-cita kita itu. Artinya perempuan sama sekali tidak stuck. Ia berkembang, tidak stuck ya untuk mengaktualisasikan diri dengan rumah tangga. Tidak akan ada yang bisa menghalangi himmah seseorang. Justru dengan himmah itulah hidup kita ini jadi bertujuan, ada tahap-tahap tertentu yang ingin kita capai gitu kan. Itu jadi energi tersendiri bagi kita untuk selalu muda. Dalam tanda petik secara intelektualitas dan secara gairah gitu, secara semangat gitu. Usia boleh tua itu. Tapi secara semangat kita untuk meraih aneka macam perolehan-perolehan, capaian-capaian, itu akan selalu muda gitu, seperti itu. Bukankah Rasul pun baru memiliki himmah sangat gede itu di saat beliau diangkat menjadi nabi? Bukankah beliau pun baru mulai perang di umur sekitar 52-an lewat? Artinya kan usia tua itu jangan jadi alasan untuk membuat kita merasa stuck, cukup udah enggak. Ya, aku mau nangis. Seperti itu ya. Ya siapa tahu justru setelah kita umur 40 itu rata-rata anak-anak sudah mulai pada gede. Ya, anak-anak sudah mulai pada bisa ngurusin sendiri. Itu kesempatan nih bagi ibu-ibu untuk kembali melewati rute-rute yang ingin dia capai. Apa namanya, untuk mewujudkan himmah ya, begitu. Umi, thank you for saying that. Aku satu bulan lagi ulang tahun yang ke-30 dan saat ini tuh lagi fase-fase di masa ngerasa gue ngapain aja sih udah usia segini kok gini-gini aja gitu. Tapi thank you for saying that. Umi emang hadir di sini ya, emang khusus buatku untuk mengatakan hal itu. Iya ya, Rasulullah aja di usia itu hakmu, walaupun tidak lewat saya yang menyampaikan, kalau itu menjadi hakmu akan tetap ada orang lain yang menyampaikan. Insya Allah, makasih Umi. Masya Allah. Anyway, jadi gimana kalau untuk perempuan-perempuan yang memang yang udah terjadi nih Mi, ya kan udah perceraian nih, gimana dia mengelola rasa takutnya, gimana untuk bisa fokus untuk ke what's next gitu. Karena ini kan ya begitu luar biasanya lah Mi ya, dia sudah sekian lama bergantung sama suaminya dari segi finansial, bahkan mungkin segi emosional juga, kemudian terjadi perceraian. Terus gimana? Kembali ke rute yang tadi. Pertama, tenangkan diri dulu ya. Perceraian itu selalu meninggalkan trauma, mungkin takut, mungkin sakit hati, mungkin khawatir sangat berlebih, sedih berlebih, depresi dan sebagainya. It's okay, itu memang faktual ada. Makanya ambil dulu porsi menenangkan diri. Ya, dengan cara apa? Tadi Quran menyebut salat, zikir, ya, hadir di majelis taklim, ambil inspirasi dari orang-orang takwa, orang-orang soleh. Ya. Kemudian setelah itu, setelah kita relatif tenang, baru tadi step kedua, ambil pelajarannya apa? Apa yang harus kita perbaiki dari episode kemarin yang berdarah-darah itu apa? Setelah kita bisa ngambil pelajarannya, baru kita rancang, saya mau apa? Apa yang bisa saya lakukan? Lihat kiri kanan, kita sungguh-sungguh Allah itu tidak akan pernah memberi beban pada seseorang kecuali Allah pun akan memberi daya sanggup bagi ia untuk menyelesaikannya. Ya. Allah tidak akan memberi beban pada seseorang kecuali Allah pun sekaligus memberi potensi sanggup untuk memikul itu. Itu begitu hukum Quran begitu, kan? Maka yakin Allah memberi beban perceraian ini dengan sekian yang kita pikir berat, tapi Allah pun pasti akan menyediakan jalan-jalan keluar. Kita mampu mikul itu, makanya diberikan ke kita karena kita mampu mikul itu. Coba lihat seluruh sumber daya. Apa yang kita miliki? Kita punya kecakapan apa? Misalnya saya punya kecakapan, saya bisa nulis. Kenapa tidak mulai kita garap dari situ? Saya bisa masak. Kenapa kita tidak mulai garap dari situ? Saya bisa menjual. Kenapa tidak mulai saya tawarkan barang-barang tertentu? Saya punya lingkungan pertemanan yang baik. Kenapa kita tidak tanya satu persatu teman kita, barangkali ia punya ide, apa yang harus saya lakukan untuk menopang aspek finansial? Lihat seluruh sumber daya, banyak sumber daya di sekitar kita. Ada pada diri kita sendiri, mungkin ada pada lingkungan pertemanan kita, ada pada keluarga kita dan seterusnya. Ya, dengan hal itu kita pun nanti akan jadi memiliki hal lain lah ya, betapa hubungan pertemanan, hubungan kekeluargaan itu betul-betul akan menjadi pengokoh bagi kita yang sedang terpuruk. Kita akan menghargai itu pada akhir nanti, ya, seperti itu. Nah, setelah kita melihat seluruh sumber daya yang ada di kita, maka kita baru mulai merancang. Sepertinya yang akan saya dahulukan, saya prioritaskan mengerjakan A, B, C. Setelah saya melihat sumber daya ini semua, gitu kan.
maka tempuhlah gereyeh. Maka kalau kita sudah mulai ngereyeh nempuh, itu sudah tahap maju untuk ya mulai leading berkembang, insya Allah ya begitu. Jadi jangan sendiri, manfaatkan semua sumber daya di sekitar kita. Tadi seperti kata apa namanya Ambu itu tadi. Oh, kata Ambu. Kalau saja kita tidak punya lingkungan yang mensupport kita, entah kita jadi apa. Makanya alhamdulillah cari lingkungan yang support ya. Ya kan, yang tidak nyalahin kita. Kalaupun memang kita salah misalnya, tapi tidak akan terus nyalahin kita, tapi tidak akan menuding kita, tapi akan membantu kita untuk growth, membantu kita untuk tumbuh. Seperti itu. Mungkin terakhir, mungkin ada teman-teman yang sedang mengalami ini, entah proses perceraian ataupun sudah melalui itu tapi sedang gamang-gamangnya. Mungkin Umi ada nasihat buat teman-teman yang seperti itu. Saya sekalian aja nasihatnya bukan cuma itu. Nasihat buat para lajang, nasihat buat para orang yang sedang memperjuangkan rumah tangga, yang sedang agak rapuh-rapuh ini gitu. Nasihat bagi yang mau proses cerai, ataupun nasihat sekedar pelajaran bagi yang sudah bercerai. Rumah tangga itu akan kokoh dengan 3 pilar. 1, cinta. Cinta itu basicnya ketertarikan pada hal-hal yang sifatnya fisis material. Ya. Cantik, ganteng, mapan, sejahtera, pinter, berwibawa, apa namanya, status sosial tinggi, turunan darah biru misalnya, itu semua hal-hal fisis material. Itu semua akan menjadi sumber ketertarikan yang disebut cinta. Tidak salah. Ini semua bagian dari tabiat kemanusiaan. Maka dari itu, si cinta ini harus, karena ia pilar pertama dari kokohnya rumah tangga, si sumber-sumber cinta ini harus diperjuangkan untuk senantiasa ada. Berarti perempuan maupun laki-laki baik-baiklah merawat diri. Ya. Kemudian laki-laki khususnya pintar-pintarlah nyari rezeki. Perempuan khususnya pintar-pintarlah juga mendayagunakannya, begitu kan? Smart-smartlah mendayagunakannya, mengembangkannya dan seterusnya, seperti itu. Ya, gitu. Setelah intelektualitas, ya tambahlah ilmu, karena kepintaran itu jadi karisma tersendiri untuk menumbuhkan cinta. Gitu. Itu pilar pertama. Namun cinta ini pelan-pelan bisa aus, bisa terkikis seiring bertambahnya usia pernikahan kita. Ya. Simpan. Cinta pilar pertama. Tapi setelah seiring berjalannya usia pernikahan kita mulai mengikis, rapuh dong rumah tangga? Tidak. Kita akan memanfaatkan pilar kedua dalam rumah tangga, yakni namanya rahmah, kasih sayang. Cinta tadi wuda atau mawadah, sumbernya fisik, material. Rahmah atau kasih sayang ini sumbernya adalah keelokan ruhani, sumbernya kebaikan ruhani. Berarti sumbernya adalah taqarrubilallah kita dan bagusnya perangai jiwa kita. Aspek tazkiyatun nafs seperti itu mainnya nanti ya. Aspek ibadah, ibadah mahdoh, aspek ubudiyah, dan aspek tazkiyatun nafs kita, itu sumbernya rahmah. Kalau hubungan kita dengan Allah bagus, tazkiyatun nafs kita bagus, Allah akan mengucurkan banyak rahmah ke dalam hati kita. Hati kita berlimpah rahmah. Hati yang dirahmahi, ia akan mudah memaafkan, toleran dengan aneka macam ketidaksesuaian, menopang ketika pihak pasangan rapuh, memaklumi ketika ia melakukan perkara-perkara tidak berkenan berulang kali. Itu kena rahmah. Inilah pilar kedua rumah tangga. Nah, dengan adanya rahmah, seorang istri walaupun ia tidak diberi hak oleh suaminya, artinya suaminya tidak menunaikan kewajibannya, misal hak nafkah atau hak apapun itu karena suatu uzur tertentu suaminya, istri akan lega hati, akan tetap lapang dada itulah. Karena rahmah ini. Misal suaminya sakit hingga ia tidak bisa menafkahi, hingga akhirnya istri yang harus banting tulang misal untuk rumah tangga, kalau ia punya rahmah, itu akan no problem. Rahmah. Nah, kemudian kalaupun rahmah sudah tidak ada penopang ketiga nih untuk tetap kokohnya rumah tangga. Apa itu namanya? Tanggung jawab. Seseorang sudah tidak ada cinta, rahmah pun gak begitu, tapi ia punya tanggung jawab untuk tetap menjaga rumah tangga ini. Saya punya kasus. Ibu-ibu yang ngajari saya. Ia bilang, Bu Aan, mamah saya itu, bapak saya itu jelek adatnya luar biasa. Bapaknya temperamen, tukang mencela, kemudian selingkuh juga, dan selingkuh saja deket gitu ya, dengan orang-orang dekat.
kami anak-anak ketika sudah gede sampai menganjurkan kepada mah, kami sekarang sudah besar-besar, sudah pada bisa mandiri. Mamah terus-menerus seumur gitu begitu, nasi bapak cerai aja. Anak-anaknya sampai nyuruh ibunya cerai. Nah, anak-anak yang nggak tega ibunya digituin sepanjang umur gitu kan. Apa coba jawaban ibunya? Apa? Ning, mun mamah cerai, saha sok kamu pikir ke nurek ngurus bapak. Emang kamu kuat ngurus bapak? Kamu sendiri tahu bagaimana adatnya bapak. Nah, kamu gak akan kuat ngurus bapak. Lalu bawaan bapak tadi diurus, rek diurus ku saha? Diurus ku batur. Mamah nu sekian puluh tahun dia kadang kesel keneh dengan perilaku bapak yang seperti itu, apalagi orang lain. Moal mamah moal, mama itu gak akan menceraikan, minta cerai ke bapak walaupun dengan kondisi begini. Karena apa? Karunya saha ya siapa yang bakal ngurus suaminya. Ini tanggung jawab. Si istri jelas tidak mencintai suaminya. Jelas juga ia sebenarnya sering kehel, sering marah itu ke suaminya. Tapi ia tidak bermaksud untuk meninggalkan suaminya walaupun ada akhlaknya sejelek itu. Kenapa? Karena tanggung jawab. Sekarang suaminya udah meninggal. Jadi si istri itu menunaikan tugasnya sampai akhir. Ia tidak minta cerai walaupun anaknya ngompori cerai. Karena bab tanggung jawab. Dulu ada lelaki yang mengadu ke Umar bin Khattab bahwa ia akan menceraikan istrinya. Umar nanya, apa masalahnya? Dulu keren ya, masalah domestik bisa diadukan langsung ke khalifah. Iya bener ya, Masya Allah. Ya. Umar nanya, kenapa kamu menceraikan istrimu? Kata si lelaki, udah gak lagi cinta. Maka Umar menjawab, kalau semua rumah tangga harus tegak di atas dasar cinta, mau ditaruh di mana yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu pilar ketiga. Masya Allah Umar. Ya, seperti itu. Gitu. Lalu lain kali ada kisah perempuannya nih. Ada seorang lelaki mengatakan lagi mau menceraikan istrinya. Kata Umar, kenapa? Maka kata si lelaki, karena istrinya nggak lagi cinta saya. Hari tadi masih si suaminya yang nggak lagi mencintai istrinya, yang oleh Umar ditegur, mau ditaruh di mana tanggung jawab. Ini mah istrinya nggak lagi mencintai suaminya. Mungkin suaminya tipe melankolik gitu. Ia sangat sensitif dengan bab itu, maka ia ingin menceraikan istrinya. Umar manggil istrinya, apa betul kamu ini mengatakan tidak lagi mencintai suamimu? Kata istrinya, wahai Amirul Mukminin, saya sebenarnya tidak bermaksud bercerai darinya, tapi suami saya maksa sampai nyuruh saya bersumpah. Sumpah, kamu harus sumpah demi Allah, apakah kamu masih mencintai saya? Dia maksa saya bersumpah dengan nama Allah, apakah saya masih mencintainya? Kata istrinya. Apakah saya harus berdusta? Jadi intinya sebenarnya istrinya sudah tidak lagi mencintainya, tapi sebenarnya ia tidak berniat menceraikan suaminya itu. Tapi suaminya maksa hingga akhirnya istrinya jujur. Apa kata Umar? Seharusnya kamu berkata saja bahwa kamu mencintainya, walaupun sebenarnya dalam hati enggak, itu kan? Ya. Karena sesungguhnya kita ini kaum yang diberi kitabullah, kata Umar. Kita ini kaum yang diberi kitabullah, yang dengan kitabullah itulah kita akan mendapat petunjuk untuk menyelesaikan perkara-perkara yang seremeh-temeh bab cinta ini gitu loh. Mohon maaf bagi para orang-orang yang menomorsatukan cinta. Sebenarnya cinta itu silakan ya, saya menghormati kalau menganggap itu poin nomor 1. Tapi sebenarnya bab cinta itu bisa diusahakan loh. Itu bukan perkara ideologis yang sangat yang sangat tak tersentuh gitu. Bab cinta itu bab teknis sebenarnya. Cinta itu perkara teknis yang bisa diupayakan. Apa ada argumennya? Nah, surat Maryam ayat 102 gitu kalau kita lihat ujung-ujung akhir surat Maryam. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Rabbmu yang maha rahman, kalau kita punya iman dan amal soleh, Rabbmu yang maha rahman itu akan memberikan wudda. Wudda itu cinta. Jadi cinta itu sesungguhnya bisa diupayakan dengan asal kita beriman, asal kita punya amal kebajikan-kebajikan, Allah yang akan beri cinta. Itu perkara teknis. Cinta itu bukan perkara sesuatu yang sifatnya begitu ideologis, itu bukan. Gitu. Bisa diupayakan tanpa mengurangi rasa hormat saya bagi yang memilih bercerai karena cinta. Itu pilihan Anda, tidak masalah. Nah, minta dia penopang rumah tangga itu tidak. Cinta memang harus diupayakan, dijaga, kasih sayang, itu karena dasarnya kebaikan rohani kita, dan tanggung jawab. Nah, dengan 3 pilar inilah rumah tangga bisa tegak. Maka bagi yang akan berumah tangga, pegang baik 3 pilar ini. Bagi yang sedang berumah tangga sedikit-sedikit kisruh, ingat baik 3 hal ini, bisa diupayakan kok untuk terus selamat. Dan ingat,
bocornya apa namanya, retaknya rumah tangga itu kerjaan setan tuh, ingat situ aja ya. Kemudian bagi yang sedang dalam proses cerai, kalau memang sudah melalui prosedur yang tadi di awal dibincangkan, tidak masalah, tempuh saja. Kemudian bagi yang sudah terlanjur bercerai, kembali lagi ke tadi, Anda bukan orang hina, ya, Anda bisa menjadi pribadi yang bermarwah, bermartabat, ya, bisa membanggakan diri sendiri sekaligus dihormati di kalangan sekitar kita. Kalau tadi kita menjadikan momen perceraian ini sebagai momen untuk mengakselerasi diri secara fisik, secara intelektualitas, secara emosi, secara ruhani, secara hubungan sosial. Ya, kita menjadi pribadi-pribadi yang terhormat apapun posisi kita. Sebagai lajang, sebagai istri, sebagai mantan istri atau janda tadi, kita akan tetap jadi pribadi yang terhormat. Nah, kita punya tanggung jawab tadi. Memperbagus performa fisik kita, memperbagus ruhani kita, emosi kita, mental kita, hubungan sosial kita. No problem. Karena pada dasarnya sesungguhnya hidup itu bukan di sini. Hidup kita ini bukan di sini. Hidup kita sejatinya di sana. Sekarang mah apapun ceritanya, itu cara Allah untuk memberi kesempatan kita menuntaskan misi kita. Kita balik lagi ke misi. Apa sih misi kita dihidupkan teh? Kita hanya mengemban 2 misi. 1 ibadah, 2 untuk menjadi khalifah. Untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi semesta kita. Maka ketika kita sibuk untuk menuntaskan 2 misi ini, sebenarnya bab rumah tangga dalam rangka menuntaskan 2 misi ini. Kalaupun diceraikan, sebenarnya kita tetap memikul misi ini. Apapun peran kita, peran kehidupan kita, cerita hidup kita, kita tidak akan bisa lepas dari 2 misi ini. Maka fokuslah pada 2 misi ini. Misi ubudiyah dan misi khilafah. Khalifah kan khilafah. Misi ubudiyah dan misi khalifah. Kita semua khalifah karena kita anak-anak Adam ya. Termasuk putri-putri Adam juga khalifah. Khalifah itu artinya orang yang berbuat bajik, bermanfaat bagi semestanya, bagi lingkungannya. Kita nolong kucing saja itu fungsi khalifah lah. Kita nyiram tanaman saja itu fungsi khalifah lah. Kita memuliakan tanaman hingga jadi subur dan segala rupa, di breeding sedemikian rupa biar jadi dapat bibit unggul, misalnya, itu misi khalifah. Sesuai kapasitas kita masing-masing, kita para khalifah, kita para hamba-hamba Allah, maka terhormatlah dengan 2 misi ini. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Nena. Aku kira episode ini akan menjadi episode paling aku nggak suka, karena aku bilang tadi sama Mami, aku masih single tapi aku udah harus ngomongin hal-hal tidak menyenangkan seperti ini. But apparently aku suka. Umi, terima kasih. Sangat-sangat insightful, sangat-sangat penuh pelajaran, pengajaran buat aku yang belum menjalani hari-hari itu. Insyaallah semoga nanti ketika aku menjalaninya menjadi jariah juga buat Umi. Amin, insyaallah, amin, Allahumma amin. Terima kasih juga sudah diundang. Ya, saya sedang bisa bertemu dengan anak-anak muda yang seperti ini, insyaallah. Berarti nanti kesini lagi ya? Insyaallah apabila diundang. Iya. Kali nggak mungkin ini pertemuan terakhir kita. Makasih Umi. Sama-sama. Terima kasih sahabat teman-teman di semua dan juga seluruh kru di sini. Jazakumullah khair. Terima kasih yang menjadi ladang kebaikan. Jazakallah khairan katsiran. Iya, sami-sami. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Insyaallah ketemu lagi sama Nabil di Bincang Isu selanjutnya. Nabila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.